Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang pertama pasti kita panjatkan syukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mudah-mudahan pada saat ini kita semuanya yang sedang menonton ataupun yang sedang mendengarkan video ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Namun apabila ada dari kalian yang sedang sakit, saya doakan semoga kalian tetap semangat dan lekas sembuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita tentang arti dari sebuah karya, yang mana mau tidak mau, disadari ataupun tidak, sebenarnya hidup kita itu dikelilingi oleh hasil karya orang lain. Seperti contoh hasil karya dari ahli bangunan, yang mana kita bisa melihat begitu banyak gedung, pembangunan jalan, perumahan, bahkan mungkin rumah kita. Bukan kita sendiri dong yang buat. Dan juga hasil karya dari sutradara yang mampu menghasilkan banyak film yang bagus-bagus, dan tentunya kita juga sangatlah mudah untuk menikmati hasil karyanya ya. Kita bisa menonton filmnya itu di bioskop, di televisi maupun di YouTube, yang sebenarnya semua proses dari hasil karya mereka itu membutuhkan kerja keras, kedisiplinan, serta mungkin memakan waktu yang lumayan panjang dan pasti tidaklah mudah. Nah, dari kita pasti adalah atau bahkan malah banyak yang mempunyai cita-cita untuk mewujudkan atau membuat sebuah karya. Namun pertanyaannya adalah, kita harus memulai dari mana dan harus bagaimana? Teman-teman, kalau kita mendapatkan pertanyaan kita harus mulai dari mana, jawabannya yang tepat adalah mulailah dari sekarang. Karena saya ingat betul dari peribahasa yang sering disampaikan oleh Bapak mantan wakil presiden kita, Bapak Yusuf Kala. Beliau sering menyampaikan, lebih cepat lebih baik. Jadi kalau kita mau mulai dari kapan, ya mulailah dari sekarang. Oke ya, selanjutnya kita harus bagaimana? Menurut saya, apabila kita mau mengembangkan potensi diri kita, baik kita membuat karya atau kita mau berusaha untuk mendalami sesuatu, yang saya jalani adalah saya harus meluangkan waktu setiap hari minimal 5 menit, baik itu mau pagi, siang ataupun sore, tapi saya selalu mengusahakan dalam setiap harinya itu untuk mempelajarinya selama 5 menit. Dan dari situ kita akan lama-lama menemukan sisi-sisi yang belum kita ketahui ya. Jadi harus bagaimananya itu adalah kita harus meluangkan waktu untuk belajar setiap hari walaupun hanya 5 menit. Saya ambil contoh, apabila kalian mau menjadi seorang penulis, maka yang harus kalian lakukan adalah rutinlah untuk mempelajari selama 5 menit setiap harinya, biar kita bisa menjadi seorang penulis yang baik. Dan tentu dengan jangka waktu yang lumayan panjang ya, mungkin kita membutuhkan 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan sampai setahun, atau mungkin lebih lah, sesuai dengan kebutuhan kita. Yang jelas kita harus belajar, dan apabila kita sudah menemukan gagasan atau ide yang menurut kita udah bagus, langsung kita tuangkan dan jadikanlah karya itu adalah sebagai harapan yang akan menjadi profesi kita di masa yang akan datang. Jadi harus yakin dong bahwa
inilah hidup saya dan saya akan mau mengembangkan karya saya di sini. Dan saya juga pernah mengalami pertanyaan seperti ini. Jadi waktu itu saya pernah belajar untuk mendalami bagaimana caranya menjadi seorang penulis. Saya mencoba beberapa kali untuk menulis, tapi tiba-tiba dalam benak saya tuh mengatakan seperti ini, buat apa sih saya harus menulis? Buat apa sih saya harus berkarya? Kan saya sudah punya pekerjaan rutin setiap hari yang menurut saya tuh sebenarnya sudah menguras tenaga dan pikiran saya, dan saya juga masih aja kepikiran untuk membuat sebuah karya. Dan dengan pertanyaan seperti itu, buat apa saya harus berkarya? Buat apa saya harus menulis? Saya sempat berhenti dan saya mencari jawabannya terlebih dahulu. Dan tidak lama kemudian saya mendapatkan jawabannya dan saya kembali termotivasi untuk kembali membuat tulisan untuk saya jadikan sebagai karya saya. Jawabannya adalah, untuk apa kita berkarya? Jawabannya adalah agar kita mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Pasti ini sudah sangat sering kita dengar, bahwa manusia yang baik adalah manusia yang mampu memberikan manfaat buat manusia yang lain. Jadi buat kalian semua yang mau atau sudah membuat karya, tetap semangat. Ayo dong, karya kalian akan memberikan manfaat buat orang lain, buat generasi kita selanjutnya. Buatlah karya yang bagus, yang mampu memberikan pelajaran positif buat generasi kita selanjutnya. Dan yakinlah bahwa suatu saat kalian akan menjadi ahli dari karya kalian sendiri dan kalian akan sukses. Teriring doa, sukses dan tambah bahagia buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.